Lembaga survei Indikator kembali mempublikasikan hasil survei terbaru. Kali ini lembaga pimpinan Burhanuddin Muhtadi itu merilis temuan bertajuk Suara Anak Muda tentang isu-isu sosial politik bangsa. Hasilnya, indikator mendapat 55,4% anak muda percaya Presiden Joko Widodo bisa mengatasi pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, surveinya menemukan 58,6% anak muda merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara 6,8% merasa sangat puas. Sedangkan yang merasa kurang puas adalah 29,2%. Angka ini sama dengan total yang merasa puas senilai 65,4%. Hal ini berimbang dengan opini publik secara umum yang disurvei Februari lalu. Survei juga menemukan bahwa mayoritas anak muda pada berbagai kategori sosiodemografi puas dengan kinerja Presiden. Namun anak muda di DKI Jakarta mayoritas merasa tidak puas. Kepuasan berimbang pada anak muda di Sulawesi, etnis Minang, dan berpendidikan tingkat SD ke bawah. Sementara itu sebanyak 26,3% mendorong Presiden Joko Widodo menuntaskan sejumlah isu krusial, salah satunya mengenai penanganan COVID-19. Selain itu ada 29,9% mendorong isu pertumbuhan ekonomi dan isu kemiskinan sebesar 12,1%. Sejumlah permasalahan di tanah air dinilai mendesak oleh anak muda, baik masalah terkait politik, ekonomi, dan sosial. Paling banyak dinilai mendesak adalah penanganan wabah virus corona. Kemudian masalah lainnya terkait ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan pendidikan. Survei indikator dilakukan kepada populasi anak muda berumur 17 hingga 21 tahun, berjumlah 1.200 orang yang dipilih secara acak dan tersebar di seluruh Indonesia. Survei menggunakan asumsi metode sample random sampling dengan margin of error riset adalah plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kalangan muda puas dengan kinerja Jokowi. Itulah topik dialog kita pagi ini. Mayoritas anak muda Indonesia merasa puas dengan kerja Presiden Joko Widodo. Namun khusus di Jakarta, anak mudanya justru cenderung tidak puas. Hal itu terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida. Selamat pagi, Bu Rizka. Selamat pagi, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, dan Mbak Rizka, saat ini kita juga sudah terhubung dengan Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro. Selamat pagi, Pak Juri. Selamat pagi, Mbak. Ya, kita ke Bu Rizka dulu. Bu Rizka, ini apa sebenarnya yang menjadi indikator utama dari tingkat kepercayaan anak muda terhadap Presiden Joko Widodo? Oke, baik. Memang kalau kita lihat di survei kali ini, yang populasinya dan respondennya ini fokus ke pemilih pemula, kepuasan terhadap Presiden ini cukup tinggi ya, 65,4%. Ini puas terhadap kinerja Pak Jokowi dan juga khusus dalam penanganan wabah COVID, mayoritas 55,4% puas dengan Pak Jokowi dan 50% puas dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang membuat mereka puas, kita bisa lihat juga masalah mendesak apa dulu yang dianggap paling penting untuk diselesaikan. Jadi di sini tadi juga sudah disampaikan bahwa masalah mendesak yang paling atas, yang paling banyak dipilih adalah soal penanganan wabah COVID dan kemudian ekonomi ya. Nah, jadi masalah mendesak inilah kemudian yang menjadi cerminan sejauh apa sih penanganannya di mata anak muda, dan apabila hal itu berhasil ditangani dengan baik, maka itu akan menjadi penentu pertama terhadap kepuasan kepada Presiden. Dan di sini dalam hal penanganan wabah mayoritas puas. Jadi kelihatannya memang yang pertama dilihat dari
kinerja Presiden oleh anak muda adalah bagaimana Pak Jokowi menangani wabah COVID-19 ini. Baik, ini kita lihat untuk survei yang dilakukan terhadap anak muda di DKI Jakarta itu justru tingkat kepercayaannya jauh lebih rendah dibandingkan survei yang dilakukan terhadap misalnya kalangan muda dari Jateng dan Jatim. Ini kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan yang cukup jauh terhadap tingkat kepercayaan pada Presiden? Oke, memang seperti survei kami yang sebelumnya, kami juga menanyakan demografi, kemudian kami cross tabulasi di breakdown. Siapa saja yang cenderung lebih puas dalam hal ini dan siapa saja yang tidak. Nah, dalam survei kali ini kami menemukan bahwa memang secara umum di berbagai wilayah dan sosiodemografi kecenderungan puas tetap lebih tinggi. Tapi ada anak muda di DKI terutama yang menunjukkan kepuasannya cenderung lebih rendah dibandingkan di wilayah lain. Nah, kita mungkin bisa menjelaskannya dari pertama karakter anak muda di DKI sendiri. Apakah memang cenderung lebih kritis karena di DKI terpapar dengan lebih banyak informasi. Dan yang kedua juga warga DKI dan terutama anak muda pada khususnya, mereka juga menghadapi persoalan-persoalan yang lebih kompleks karena ini kita di ibu kota dibandingkan rekan-rekan anak muda di daerah lain, maka di DKI ini kelihatannya mereka juga menghadapi melihat persoalan yang lebih kompleks dan kemudian juga masih menunggu apa langkah pemerintah atau langkah presiden untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka temui ini. Baik, ini kita ke Pak Juri dulu. Pak Juri, ini pasti Istana sudah melihat ya hasil survei ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentu pertama kami ingin menjadikan atau pemerintah menjadikan hasil survei ini sebagai sebagai cerminan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintahan dan terhadap hasil-hasilnya tentu saja ini penting untuk menjadi semacam bahan evaluasi dan kemudian apa-apa yang perlu direspon oleh pemerintah terhadap hasil survei ini. Karena apapun hasilnya, survei itu penting untuk melihat ke dalam seperti apa capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan seluruh aparat yang bekerja selama ini. Terhadap kepuasan atau terhadap kepercayaan masyarakat, terutama anak muda kepada pemerintah, tentu ini sesuatu yang perlu dan patut disyukuri. Ternyata memang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden dan seluruh jajarannya bekerja keras selama ini telah dilihat oleh anak muda sebagai sesuatu yang positif. Nah, ini tentu saja sebagai bahan untuk memacu terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama membangun harapan-harapan anak muda. Kita tahu bahwa pemerintahan Pak Jokowi saat ini adalah pemerintahan yang sangat pro terhadap masa depan anak muda Indonesia. Ya, jadi apa yang bisa pemerintah tunjukkan bahwa pemerintah ini pro terhadap masa depan anak muda. Pertama, orientasi atau visi dari pemerintahan periode kedua Pak Jokowi ini adalah membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia itu artinya adalah membangun investasi masa depan anak-anak muda Indonesia. Nah, ini bisa dilihat dalam berbagai indikator ya, mulai dari bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pembangunan anak muda, kemudian yang paling kelihatan adalah bagaimana Pak Jokowi mengangkat banyak sekali anak-anak muda untuk tampil memegang peran-peran penting baik di level menteri, wakil menteri, direksi, komisaris BUMN, staf khusus presiden dan banyak lagi.
memberikan juga kebijakan-kebijakan yang bisa langsung diakses anak-anak muda untuk memperbaiki, meningkatkan skill dan sebagainya, seperti kartu prakerja misalnya. Jadi ini adalah dilihat oleh anak muda bahwa pemerintahan saat ini adalah pro terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Baik Pak, ini kan seperti yang Anda katakan, anak muda dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk memegang atau mendapatkan mandat kepercayaan menjalankan sejumlah lini. Namun dari hasil survei sendiri menunjukkan ada 35,8% anak muda DKI Jakarta yang tidak puas dengan pemerintahan Presiden. Ini bagaimana Istana melihatnya? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Rizka ya, bahwa jadi faktor keterbukaan dan akses informasi yang begitu terbuka di Jakarta, sehingga memang anak-anak di Jakarta itu lebih kritis terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi tentu saja ini harus dimaknai positif bahwa ketidakpuasan sebagian dari anak-anak muda di Jakarta ini atau sekitarnya ini tidak lantas harus dimaknai sebagai misalnya kekecewaan atau ketidaksukaan terhadap pemerintah atau terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Presiden. Tetapi ini harus dimaknai juga sebagai adanya kesenjangan ekspektasi yang memang sangat tinggi oleh anak-anak muda. Jadi ekspektasi anak-anak muda ini begitu tinggi terhadap apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita tahu sendiri saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak ringan, yakni masalah COVID-19 dan kemudian masalah ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID ini. Jadi banyak sekali atau banyak ekspektasi yang tidak tercapai, tidak dilihat dan tidak dirasakan oleh anak muda, sehingga kemudian bisa jadi melahirkan sikap-sikap ketidakpuasan terhadap apa yang dilihat dan dirasakan oleh anak muda saat ini terhadap pemerintah. Jadi ini sesuatu yang positif saja, tentu saja bagi pemerintah, karena itulah justru menjadi jalan bagi pemerintah untuk melihat apa-apa yang bisa membangun optimisme anak muda, terutama di perkotaan seperti Jakarta, sebagaimana tercermin di dalam survei ini. Baik, saya ingin ke Bu Rizka lagi. Bu Rizka, ini selain penilaian survei dari masyarakat atau anak muda ini dinilai dari performa kinerja dari pemerintah, ini apakah juga ada pengaruh dari pandangan politik anak muda? Oh ya, jadi memang kalau di survei saat ini, kalau kita lihat pandangan politik, setidaknya dari pilihan terhadap calon presiden ya, dan juga terhadap pilihan partai, memang saat ini kebanyakan mereka belum memiliki siapa yang mau dipilih, walaupun sejumlah anak muda juga sudah menunjukkan keberpihakan, baik pada nama tertentu maupun kepada partai politik tertentu ya. Nah, akan tetapi hal itu masih sifatnya masih cair gitu, masih tergantung perkembangannya nanti ke depan seperti apa menjelang 2024. Nah, adapun penilaian terhadap atau kepuasan terhadap presiden saat ini rasanya lebih banyak karena memang bagaimana anak muda ini mengamati perkembangan situasi saat ini, mengamati apa yang dilakukan presiden untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Nah, satu yang mungkin penting juga dicatat adalah mengenai evaluasi terhadap kondisi ekonomi menurut anak muda saat ini. Kalau kita lihat terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini masih ada 47,5% anak muda yang menilainya tidak
tidak atau kurang baik. Jadi hampir 50%. Nah, rasanya ini lebih menjadi catatan dalam menilai kinerja Presiden, selain tentu saja penanganan wabah tadi, bahwa anak muda melihat kondisi ekonomi saat ini sedang melambat, dan kemudian hal ini juga menjadi patokan begitu bagi anak muda untuk menilai sejauh apa sih kerja Presiden untuk menangani tidak hanya wabah tapi kondisi ekonomi saat ini. Baik, ini jika selain dari penilaian dari kinerja pemerintah, kemudian juga dengan recovery ekonomi dengan adanya pandemi COVID-19, anak muda juga sering menyoroti perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap penilaian mereka dalam survei, Bu Rizka? Oke, kondisi demokrasi menurut anak muda saat ini pelaksanaannya cukup positif ya Mbak. Di atas 50%, sekitar 53% puas terhadap demokrasi. Walaupun memang menurut mereka sekitar 40% merasa bahwa kondisi Indonesia saat ini kurang demokratis. Nah, ini juga hal yang penting karena perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan memang ada penurunan ya terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terhadap kebebasan berpendapat. Ini pun penting untuk dilihat dan juga menjadi catatan bagi anak muda saat ini. Mengenai demokrasi ini sendiri juga kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan akhirnya pendapat mengenai Undang-Undang ITE. Survei ini kebetulan juga memotret pandangan anak muda terhadap Undang-Undang ITE sendiri gitu, dan lebih banyak yang berpendapat bahwa ini sebaiknya ada revisi. Nah, ini kaitannya dengan tadi kebebasan berpendapat dan kemudian kondisi demokrasi saat ini. Walaupun tidak terlalu jelek penilaian terhadap kondisi demokrasi, tapi anak muda melihat bahwa memang ada penurunan di dalam kondisi demokrasi yang ini mempengaruhi juga penilaian terhadap kinerja Presiden secara umum. Baik, Bu Rizka, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog kita pagi ini di Good Morning Jakarta, dan nanti kita masih akan melanjutkan bersama Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro. Kami akan kembali usai jeda.